Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan dan melaksanakan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini adalah pokok bahasan yang kelima, yaitu SOP display dari suatu perusahaan. Untuk pokok bahasan penataan produk, daftar produk, kelompok produk, departemen produk, itu sudah Ibu jelaskan di video Ibu sebelumnya. Kalian dapat mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari SOP penataan produk ini. Sekarang yuk kita masuk ke pokok bahasan yang kelima, SOP penataan produk dari suatu perusahaan. Apa sih SOP penataan produk? SOP penataan produk adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan acuan dalam penataan untuk menarik perhatian konsumen untuk sebuah keputusan pembelian. Lalu tujuan dari SOP dan fungsi dari SOP sendiri bisa kalian lihat di layar. Masing-masing ada 5. Untuk tujuan SOP yang pertama adalah agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dari petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. Lalu tujuan yang kedua adalah agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang ketiga adalah memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Yang keempat adalah melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Dan yang kelima adalah untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Selanjutnya untuk fungsi dari SOP itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah memperlancar tugas petugas atau pegawai atau unit atau tim kerja. Lalu yang kedua adalah sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga adalah mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Lalu fungsi yang keempat adalah mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah sebagai pendoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya yang kedua dari SOP penataan produk dari suatu perusahaan adalah visual merchandising. Apa sih visual merchandising? Visual merchandising adalah penataan produk untuk menarik perhatian konsumen. Perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam menyusun merchandising ini antara lain adalah labeling. Yang pertama adalah labeling. Nah, labeling ini sendiri ada ketentuannya. Ketentuannya adalah memuat informasi tentang tanggal receiving. Lalu ada kode barang atau PLU, ada kode supplier, ada barcode, ada harga jual, dan memeriksa kesesuaian antara brand atau merek, tipe, dan ukuran. Seperti yang kalian lihat di layar, di sini ada contoh dari labeling. Jadi di sini memuat mata uang, harga barang tersebut, lalu ada nama barangnya, ada ukurannya, ada bentuknya juga. Lalu ada PLU atau barcode barang, ada nomor rak, ada tag, periode retur, dan tanggal dari cetakan. Selanjutnya adalah display. Nah, di dalam display ini, apa sih display produk? Nah, display produk ini adalah suatu tindakan menampilkan, menaruh, meletakkan produk pada suatu tempat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Nah, dalam kegiatan pemajangan perlu juga memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengelompokan barang atau grouping, itu nggak boleh asal-asal ya, jadi ada ketentuannya. Lalu yang kedua adalah pengaturan jumlah barang dalam rak disesuaikan dengan daya jual barang tersebut. Yang ketiga adalah memperhatikan bentuk, jenis, komposisi, warna, dan kemasan. Selanjutnya adalah memperhatikan FIFO atau pemajangan barang yang memperhatikan tanggal masuk barang untuk menghindari kadaluarsa, seperti itu.
Lalu bagaimana sih teknik atau cara penataan barang di supermarket? Nah, untuk penataan produk di supermarket ini terdapat berbagai macam cara. Berdasarkan penempatan barangnya, cara penetapan dari produk di supermarket ini dibedakan menjadi 10 cara penataan produk di supermarket. Yang pertama adalah floor display, yang kedua adalah wall display, yang ketiga adalah vertical display, yang keempat adalah jumble display, yang kelima adalah impulse buying display. Yang selanjutnya adalah sampling display, yang ketujuh adalah showcase display, yang kedelapan adalah cut case display, yang kesembilan adalah tema display, yang ke-10 adalah merchandise mix display. Yuk kita bahas satu-satu cara penataan produk di supermarket ini. Yang pertama adalah floor display. Nah, di sini adalah pemajangan barang dagangan yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan alat apapun. Untuk floor display ini sering dijumpai di hypermart karena memiliki area yang luas sehingga display barang ini di lantai tidak mengganggu arus barang ataupun konsumen. Umumnya diletakkan pada bagian depan kasir atau gang tengah yang sering dilewati oleh pengunjung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam floor display yaitu produk yang diletakkan paling bawah diberi alat palet agar tidak rusak saat proses pembersihan lantai. Lalu yang kedua, ukuran susunan panjang kali lebar kali tinggi barang yang disusun tidak melebihi dari 1 meter. Lalu barang yang disusun adalah produk yang sama. Yang keempat adalah ditempatkan pada lokasi yang strategis sehingga mudah dilihat dan tidak mengganggu arus barang ataupun konsumen. Dan yang terakhir adalah menambahkan point of purchase yang menarik. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan floor display. Selanjutnya yang kedua adalah wall display. Wall display ini adalah penataan produk di rak dengan posisi menempel di dinding. Biasanya digunakan untuk produk fashion ataupun aksesoris. Rak yang digunakan adalah slat wall rack. Kelebihan penggunaan rak ini adalah dapat mengarahkan arus dari pengunjung. Yang ketiga adalah vertical display. Di sini adalah pemajangan barang dagangan secara vertikal ke atas. Jenis display ini dapat dilakukan dengan rak gondola wall atau island. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan vertical display. Yang pertama adalah barang yang disusun merupakan satu produk yang sama dengan ukuran kemasan yang sama. Lalu yang kedua adalah produk dengan ukuran kemasan besar diletakkan di rak shelving paling bawah dan rak shelving di atasnya yang ukuran kemasannya lebih kecil, jadi meningkat seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah perhatikan komposisi warna kemasan. Letakkan produk dengan dengan hadapan yang sama seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah jumble display. Ini dikenal dengan display promo. Produk dengan berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada rak promo serta diletakkan di lokasi terbuka. Konsumen bebas mengaduk-ngaduk barang untuk memilih. Seperti yang kalian bisa lihat di gambar ya, di tampilan. Yang kelima adalah impulse buying display. Impulse buying display ini semacam pameran barang di tempat strategis, sering dilalui oleh konsumen dan mudah dilihat sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Display ini biasanya diletakkan di rak and gondola atau rak display dekat kasir. Selanjutnya adalah sampling display atau barang-barang pajangan untuk contoh. Nah, di sini ideal untuk produk-produk baru yang umumnya merupakan makanan untuk dicicipi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada showcase display. Nah, showcase display ini untuk barang kecil tetapi berharga atau untuk barang-barang mahal. Selanjutnya ada cut case display. Cut case display ini adalah pemajangan barang dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari
kemasan karton, tetapi hanya memotong setengah kemasan kartonnya sehingga produk dapat terlihat walau disusun menumpuk. Istilah ini biasanya digunakan untuk minuman atau makanan dalam botol atau kaleng. Selanjutnya adalah theme display. Nah, di sini untuk mempromosikan sekelompok produk tertentu di satu masa atau suatu event. Gitu. Kalau misalkan lagi lebaran, nah ini kalian bisa lihat nih di layar ada lebaran ceria dikongsi bersama Cadbury. Nah, seperti itu. Jadi ada tema-temanya. Selanjutnya adalah yang terakhir, merchandising mix display. Di sini pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, yaitu memajang secara berdekatan antara barang yang biasanya digunakan bersamaan. Misalnya spaghetti dengan sausnya, kopi dengan gula, terus juga minuman dengan cemilan, sehingga konsumen akan tertarik untuk membelinya sekaligus gitu. Jadi berdampingan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan barang di supermarket. Yang pertama adalah barang supermarket akan ditempatkan hendaknya dikelompokkan sesuai dengan departemennya masing-masing. Seperti itu. Untuk memudahkan calon pembeli memilih barang yang akan diperlukan serta mempermudah dalam melakukan penataan barang, maka harus dilakukan pengelompokan barang dagangan atau grouping. Grouping adalah sistem untuk melakukan seleksi dan pemilihan sejumlah barang yang akan dijual dengan mengelompokkan penempatan item atau jenis barang yang strategis guna mempermudah pembeli memilih barang. Kegiatan grouping ini juga dimaksud agar barang yang satu dengan barang yang lain memiliki sifat kimia berbeda tidak tercampur. Dalam pengelompokan di toko, tiap grouping diberi label pada rak sesuai dengan barang yang dipajang dengan mencantumkan kode barang, merek barang, jumlah barang, dan yang ada di barang. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua adalah barang supermarket yang akan ditempatkan hendaknya berurutan terdiri dari beberapa jenis barang-barang, antara lain ada barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, lalu ada barang yang sama dan efisien penggunanya, yang ketiga adalah barang yang sedang tren, lalu yang keempat adalah barang yang kualitasnya baik, dan yang kelima adalah barang yang berprestis. Lalu hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah brand blocking secara vertikal. Nah, di sini penempatan barang supermarket yang jenisnya berderetan ke arah vertikal ataupun atas bawah, dan merek barang juga perlu diperhatikan di bagian muka secara vertikal. Penempatan barang secara vertikal berarti menempatkan barang. Yang pertama adalah dari atas ke bawah secara sistematis, lalu disusun sesuai jenis dan klasifikasinya. Yang ketiga adalah barang disusun berdasarkan ukuran dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Yang keempat adalah warna barang disusun dari warna muda sampai warna tua atau sebaliknya. Yang kelima adalah harga barang diletakkan dari harga yang murah ke harga yang mahal atau sebaliknya. Dan yang keenam adalah barang disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya menurut jenis, kategori, bentuk, dan sifatnya. Itu yang harus diperhatikan dalam penataan produk ataupun display di supermarket. Selanjutnya adalah penempatan barang dagangan. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan tempatnya. Seperti itu. Yang pertama adalah shelving, seperti yang kalian lihat di layar. Di sini adalah shelving atau rak. Rak biasanya digunakan untuk barang dagangan sehari-hari, misalnya pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, sampo, dan sebagainya. Lalu untuk penempatan barang dagangan yang kedua adalah gondola. Gondola merupakan jenis rak barang yang bentuknya memiliki dua muka dan masing-masing mempunyai fungsi yang sama dan digunakan untuk menempatkan barang berupa makanan dan minuman dalam satu kemasan. Dapat berdiri seperti susu kemasan, susu kotak, dan sebagainya. Penempatan barang dagangan ketiga di sini bisa kalian lihat adalah brand blocking secara horizontal. Penempatan barang
Supermarket ini satu jenis berderet horizontal dari kiri ke kanan ataupun arah melebar, dan merek dagangan ini harus dapat terlihat dari depan. Cara penempatan dari barang dagangan ini di supermarket jarang digunakan karena tidak efisien dan sangat sulit dijangkau oleh pembeli. Kelemahan dari penempatan barang dagangan secara horizontal ini adalah pelanggan mondar-mandir untuk mencari barang yang diperlukan. Lalu ada memberikan kesan bahwa barang yang dijual ini terbatas. Yang ketiga adalah barang yang dilihat dan dijangkau melebihi pembelian itu terbatas, maaf. Jadi barang yang dilihat dan dijangkau pembeli terbatas. Lalu yang keempat adalah memberi kesan bahwa barang tersebut tidak beraturan. Seperti itu. Itu adalah materi yang kita dapat pelajari untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau belum paham, kalian bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain atau menelaah kembali video kali ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.